Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Doni Triulido Damanik dan rekan saya Elsa Novianti Ruli Utami, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, gelombang 3 angkatan 57, kelompok 2. Kami akan menjelaskan dan memperlihatkan implementasi karakteristik Smart ASN sebagai media kampanye menuju pencapaian Smart ASN sebagaimana tujuan dari RPJMN 2020 sampai 2024. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah implementasi dari Smart ASN. Yang pertama adalah nasionalisme. Sebagai seorang ASN harus memiliki rasa cinta tanah air dan kesiapsiagaan bela negara dalam melaksanakan tugas dan berinteraksi sosial sehari-hari. ASN harus mampu menjadi teladan di masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, menjadi salah satu modal mewujudkan Smart ASN. Yang kedua adalah integritas. Sebagai seorang ASN, harus menjalankan tugas dengan jujur, konsisten, disiplin, dan berani dalam mengambil keputusan. Tidak menyalahgunakan wewenang, proaktif dalam pencegahan KKN, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Pengembangan integritas ASN diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga adalah wawasan global. Untuk membentuk ASN yang berwawasan global merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Untuk mewujudkan visi presidennya itu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dengan wawasan global, diharapkan ASN dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Yang keempat adalah bahasa dan IT. Bahasa adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. ASN diharuskan untuk menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar ketika kita melakukan komunikasi, baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan masyarakat, tidak terjadi misinformasi. Tidak hanya dituntut penguasaan bahasa Indonesia, kita juga dituntut untuk menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Penguasaan bahasa asing diperlukan di Bapas ketika kita mendapatkan klien pemasyarakatan yang berwarga negara asing. Sedangkan untuk IT sangat penting untuk dikuasai karena sistem birokrasi kita sudah merangkak ke arah digitalisasi agar tidak terjadi ketertinggalan dengan perkembangan dunia saat ini. Yang kelima adalah hospitality. ASN memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Untuk mengimplementasikan nilai Smart ASN, kita diwajibkan memiliki jiwa keramahan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima, agar tugas dan fungsi kita sebagai pelayan publik berjalan dengan maksimal. Kita dituntut untuk berlaku ramah dan cekatan ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keenam adalah networking. Sebagai ASN, kita diharuskan untuk membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun kesuksesan personal. Networking merupakan salah satu social skill yang harus dikuasai oleh ASN demi mengembangkan karir dirinya. Selain mengembangkan karir, networking dengan bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang pastinya membuka kesempatan munculnya ide-ide baru. Bukan tak mungkin dari obrolan dalam jaringan bisa direalisasikan dalam suatu proyek. Dalam networking, kita tak hanya bertukar ide, tetapi kita juga bisa mendapatkan solusi. Yang ketujuh adalah entrepreneurship. Seorang ASN dalam hal ini adalah pembimbing kemasyarakatan juga mempunyai jiwa kewirausahaan. Hal ini tercermin ketika kita memberikan bimbingan kemandirian kepada klien pemasyarakatan. Kita dituntut untuk kreatif, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas yang merupakan ciri-ciri jiwa kewirausahaan dalam memberikan bekal kepada klien pemasyarakatan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi klien pemasyarakatan yang berada di bawah bimbingan Bapas. Bapas kelas 2 Pangkalan Bun cukup banyak menyelenggarakan bimbingan kemandirian untuk klien pemasyarakatan seperti halnya pelatihan pembuatan mebel kepada klien pemasyarakatan. Sekian implementasi Smart ASN dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.